Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Jambas serta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu. Pada malam ini telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jambas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga ke depannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan jam khusus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Karena polisi belum menjelaskan Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang mana nih? Saya Narga gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya silakan. Pak izin Pak, Fahmi dari Tribun News. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang
Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara, Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Kata Data, Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit ya Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini mereka kami atau apa, Pak? Wah, nggak jelas kasusnya udah kayak kasus nih. DR tadi pakai rompi loh Pak. Kok nggak jelas alasannya malam? Iya, Bang. Jamuas. Sumpah kacau. Namanya siapa sih Jamuas? Rudi Margono. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia usai pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditahan di rutan KPK hari ini. Usai pemeriksaan, tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah. Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini. Febri ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Jakarta Timur. Alasan penahanan di rutan KPK, juru bicara Kejaksaan menjelaskan bahwa penempatan di rutan KPK dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yakni untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap yang bersangkutan, karena Febri sebelumnya menangani banyak perkara besar saat menjadi sebagai Jampitsus. Dan tentunya untuk menjaga akuntabilitas serta transparansi proses hukum, serta dilakukan melalui sinergi dengan KPK. Adapun dugaan tindak pidana menurut Kejaksaan Agung adalah Febri disangkakan melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dugaan TPPU tersebut disebutkan berkaitan dengan masa jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Kejaksaan. Namun Kejaksaan belum membuka secara rinci modus operandi karena alasan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Hal yang menarik pemirsa, di mana Kejaksaan juga menjelaskan alasan Febri tidak mengenakan rompi tahanan saat diperlihatkan kepada media, dikarenakan proses berlangsung hingga malam sehingga dilakukan secara terburu-buru, bukan karena ada perlakuan khusus. Namun beberapa hal yang belum diungkap oleh Kejaksaan, diantaranya adalah tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar dugaan TPPU, serta nilai aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, pasal yang dikenakan secara rinci, serta alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.